kepada bangsa dan rakyat. Peringatan tragedi nasional paling berdarah sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia, G30 SPKI, Jenderal Besar Purnawirawan Soeharto, satu di antara tiga tokoh hebat yang berhasil melumpuhkan pasukan G30 SPKI, bersama Komandan RKPAD, Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, dan Jenderal Besar Purnawirawan Abdul Haris Nasution, menjadi satu-satunya jenderal yang berhasil lolos dari incaran pasukan G30 SPKI. Nasution kemudian mengirim pesan kepada Soeharto yang sedang berada di markas Kostrad, mengatakan kepadanya bahwa dia masih hidup dan aman. Sahabat Siliwangi 1922. Seperti diketahui, peristiwa paling berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September hingga tanggal 1 Oktober tahun 1965, telah menewaskan 7 perwira kebanggaan bangsa, dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Ketujuh perwira tersebut diculik, disiksa, dibunuh, ditembak hingga akhir hayatnya. Tak hanya itu, jenazah mereka dimasukkan ke dalam sumur tua yang sempit, kemudian ditutup dengan sampah karet, tanah, dan ditanami pohon pisang utuh di atasnya untuk menutupi jejak. Mereka adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Maijen Harjono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan Letu Pierre Andries Tendean. Sahabat Siliwangi 1922. Peristiwa yang berlangsung pada tanggal 30 September tanggal 1 Oktober tahun 1965 ini sempat membuat Jakarta lumpuh, namun berkat kecepatan dan kecekatan dari Jenderal Besar Purnawirawan Soeharto bersama Letnan Jenderal Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo dan Jenderal Besar Purnawirawan Abdul Haris Nasution, pasukan G30 SPKI berhasil dilumpuhkan tak berdaya. Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, mendapatkan laporan bahwa Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal Ahmad Yani menghilang, dan tidak diketahui kabarnya. Tak hanya Ahmad Yani, beberapa jenderal lainnya pun dikabarkan tidak diketahui keberadaannya. Setelah mendapat laporan dan membuat perkiraan, Soeharto mengambil kesimpulan bahwa para perwira tinggi TNI yang tidak diketahui keberadaannya itu telah diculik dan kemungkinan besar dibunuh. Sahabat Siliwangi 1922. Berdasarkan kesimpulan tadi, Maijen Soeharto langsung mengambil alih pimpinan Angkatan Darat, sesuai perintah Nasution, untuk mengambil langkah-langkah seperti mencari tahu keberadaan Presiden, menghubungi Panglima Angkatan Laut R.E. Marta Dinata, Komandan Korps Marinir R. Hartono, serta Kepala Kepolisian Sucipto Judodiharjo, dan mengamankan Jakarta, dengan menutup semua jalan yang mengarah ke sana. Maka Soeharto langsung bergerak, dengan menggunakan 4 cara, untuk melemahkan pasukan G30 SPKI. Pertama, dia gerakan pasukan untuk menetralisir pasukan-pasukan G30 SPKI yang tengah menguasai Medan Merdeka dan Monumen Nasional, Monas. Kedua, Soeharto memerintahkan Sarwo Edi Wibowo, yang waktu itu menjabat sebagai Resimen Komando Pasukan Angkatan Darat, RKPAD,
sekarang Komando Pasukan Khusus, Kopassus, untuk menduduki kembali Gedung Pusat Telekomunikasi dan RRI. Ketiga, usai RRI berhasil diduduki kembali oleh TNI, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat tanggal 1 Oktober tahun 1965, Soeharto menyampaikan di radio, terkait apa yang telah terjadi dan menerangkan tindakan-tindakan apa yang telah diambil. Dia juga mengabarkan bahwa Soekarno dan Nasution dalam keadaan sehat serta selamat. Keempat, pada tanggal 2 Oktober dini hari, Soeharto bersama dengan pasukan Sarwo Edi dan bantuan Yon 328 para Kujang Siliwangi berhasil memukul mundur pasukan G30 SPKI dari Pangkalan Udara Halim. Satu 922 Pejuang Siliwangi, satu untuk semua, semua untuk perjuangan. Pejuang Siliwangi, pejuang Siliwangi.